Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seri Wilani dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selamat datang di video saya mengenai kasus cybercrime. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas sebuah kasus pembobolan bank yang terjadi salah satu bank syariah Indonesia. Nah, kasus ini menjadi contoh yang sangat relevan untuk kita pahami bagaimana kejahatan cyber mempengaruhi sektor perbankan dan dampaknya terhadap kita semua. Sebelum masuk ke kasusnya, mari kita pahami dulu apa itu cybercrime. Cybercrime sendiri adalah kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan internet. Jenis-jenis kejahatan ini sangat beragam, mulai dari pencurian identitas, hacking, hingga penyebaran malware. Dengan semakin majunya teknologi, ancaman cybercrime ini juga terus meningkat, terutama di sektor perbankan yang sangat rentan terhadap serangan digital. Salah satu contohnya dari cybercrime ini adalah pembobolan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, pembobolan bank melalui metode cybercrime biasanya melibatkan detail tujuan pencurian uang atau data-data sensitif. Kasus ini terjadi pada tahun 2022 di Jakarta dan menjadi perhatian besar karena dampaknya yang cukup luas. Nah, mari kita bahas bagaimana kronologi kasus ini. Pada tahun 2022, hacker berhasil menggunakan beberapa metode untuk masuk ke sistem perbankan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Mereka menggunakan malware yang merupakan program berbahaya yang bisa mencuri data dari komputer. Nah, malware ini bisa masuk ke sistem melalui berbagai cara, misalnya melalui email yang telah terinfeksi atau situs web yang tidak aman. Selain itu juga para hacker menggunakan teknik phishing. Teknik ini melibatkan pengiriman email yang tampaknya berasal dari sumber terpercaya, misalnya dari bank itu sendiri. Di dalam email tersebut ada tautan yang mengarahkan korban ke situs web palsu yang sangat mirip dengan web aslinya dari bank itu. Di situs web palsu ini, korban diminta untuk memasukkan informasi pribadi mereka yang kemudian dicuri oleh hacker. Nah, setelah itu, mereka berhasil mendapatkan akses. Hacker mencuri data pelanggan dan informasi, rekening bank. Mereka lalu melakukan transaksi, tidak sah untuk mentransfer uang ke rekening ke rekening lain gitu. Misalkan kejadian ini menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi bank ataupun nasabah. Selain itu juga, kepercayaan pelanggan terhadap keamanan sistem perbankan juga menurun drastis. Nah, serangan cybercrime seperti ini bisa dicegah dengan beberapa langkah teknis. Pertama, kita bisa menggunakan firewall atau antivirus yang sangat penting. Firewall ini membantu memblokir akses tidak sah ke jaringan. Sementara antivirus dapat mendeteksi dan menghapus program berbahaya dari sistem. Selain itu, kita bisa menggunakan pelatihan keamanan untuk karyawan ataupun dari nasabah bank itu sendiri. Penting, mereka perlu diberi edukasi bagaimana cara mengenali email phishing dan menghindarinya. Sebagai contoh, firewall yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal bank dan jaringan eksternal, mengendalikan lalu lintas masuk dan keluar untuk mencegah akses tidak sah. Antivirus sendiri di sisi lain bekerja dengan memindai sistem untuk mencari tanda-tanda malware dan menghapusnya sebelum bisa menyebabkan kerusakan. Nah, penting juga bagi karyawan bank untuk selalu waspada terhadap email phishing. Mereka harus dilatih untuk tidak mengklik tautan atau membuka lampiran dari email yang mencurigakan. Nasabah juga perlu diberitahu tentang resiko memberikan informasi pribadi melalui email atau situs web yang tidak dikenalnya.
Dampak dari pembobolan ini sangat besar dari segi ekonomi, bank mengalami kerugian finansial langsung dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemulihan serta peningkatan sistem keamanan. Nasabah juga merasakan dampak negatif karena data pribadi mereka terancam dan bisa kehilangan mereka bisa kehilangan uang. Dari segi reputasi, kepercayaan publik terhadap bank menurun. Nasabah juga mulai meragukan keamanan sistem perbankan dan ini bisa menyebabkan menurunnya jumlah nasabah serta nilai saham bank dari Bank Syariah Indonesia sendiri. Itu segera menginformasikan melalui nasabah tentang pelanggaran yang terjadi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan mereka. Selain itu juga bank bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki dan menangkap si pelaku atau hacker pembobolan dari bank itu sendiri. Nah, contohnya bank memperkenalkan autentifikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan akses ke rekening nasabah. Mereka juga mengadakan pelatihan keamanan secara berkala gitu untuk karyawan dan nasabah. Ini gunanya meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cyber. Dari kasus ini kita belajar beberapa hal penting. Pertama, pentingnya memiliki sistem keamanan yang kuat dan berlapis untuk melindungi data dan aset. Kedua, edukasi yang berkelanjutan bagi karyawan dan nasabah tentang ancaman cyber dan cara menghindarinya sangat diperlukan. Cybercrime adalah ancamannya bagi sektor perbankan untuk mencegah dan menangani kejahatan cyber. Diperlukan kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa mengurangi resiko dan dampak dari kejahatan cyber. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap informasi yang saya berikan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kasus cybercrime, khususnya pembobolan bank dan pentingnya langkah-langkah pencegahan yang tepat. Jangan lupa juga untuk menjaga keamanan data pribadi kita dan tetap waspada terhadap segala bentuk ancaman cyber. Sekian, terima kasih.